Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Kali ini adalah pertemuan kita yang ketiga dalam pembelajaran ekonomi kelas 11. Berarti setelah ini kita UHA ya. Baiklah, tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, kita akan membahas mengenai distribusi pendapatan. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai pendapatan per kapita. Distribusi pendapatan adalah tingkat persebaran pendapatan di suatu wilayah atau daerah. Nah, alat ukurnya adalah kurva Lorenz yang dinyatakan dalam koefisien Gini atau indeks Gini. Jadi, jika disimpulkan, kurva Lorenz adalah indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Bentuk kurva Lorenz kira-kira seperti ini. Ada garis vertikal, garis horizontal, garis diagonal, dan garis melengkung. Yang dimaksud dengan kurva Lorenz di sini adalah garis yang melengkungnya. Cara membaca kurva Lorenz, jika kurva Lorenz atau garis lengkungnya semakin jauh dari garis diagonal, maka tingkat ketidakmerataannya akan semakin tinggi, artinya cembungnya semakin besar. Dan sebaliknya, jika jarak kurva Lorenz semakin mendekati garis diagonal atau cembungnya semakin kecil, maka tingkat pemerataan distribusi pendapatannya itu semakin tinggi. Jika kurva Lorenz berimpit dengan sumbu diagonal, maka tingkat pemerataan distribusi pendapatannya itu merata sempurna. Nah, sumbu horizontal itu menggambarkan persentase jumlah penduduk. Sedangkan sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh penduduk tersebut. Garis melengkung itu adalah kurva Lorenz, sedangkan garis diagonal itu adalah garis kemerataan sempurna. Tinggi. Nah, yang kedua, mengukur pendapatan per kapita atau income per kapita atau IPC. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu. Dihitung dengan cara GNP atau GDP atau pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Tapi yang paling akurat itu harus GNP ya. Berdasarkan pendapatan per kapita, negara di dunia dapat dikategorikan atas 4. Yang pertama, negara berpendapatan rendah jika nilai income per kapitanya kecil atau sama dengan 955 US dollar. Yang kedua, negara berpendapatan menengah ke bawah jika nilai pendapatan per kapitanya 956 sampai dengan 3.895 US dollar. Yang ketiga, negara berpendapatan menengah tinggi jika nilai pendapatan per kapitanya 3.896 sampai dengan 12.055 US dollar. Dan yang terakhir, negara berpendapatan tinggi jika nilai pendapatan per kapitanya 12.056 US dollar atau lebih. Next, kita lanjut contoh soal. Ini adalah contoh soal yang simpelnya. Diketahui GNP suatu negara, kemudian jumlah penduduk yang ditanya, hitunglah besarnya pendapatan per kapita. Cara menghitungnya tinggal kita bagi GNP dibagi jumlah penduduk. Nah, contoh soal kedua ini adalah soal HOTS. Disajikan tabel yang berisi negara, jumlah penduduk, kemudian PNB.
Nanti yang ditanya di soal, negara manakah yang pendapatan per kapitanya paling tinggi? Berarti Ananda semua harus menghitung pendapatan per kapita masing-masing negara dengan cara membagi PNB masing-masing negara dibagi jumlah penduduk masing-masing negara. Berarti untuk Brunei Darussalam 450.000 per 150, Malaysia 420.000 per 280, dan seterusnya. Kemudian kamu harus menganalisisnya. Akhirnya diperoleh negara mana yang mempunyai pendapatan per kapita paling tinggi. Oke. Baik Ananda semua, dari pembelajaran kita dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan suatu negara bisa dihitung melalui pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Jika pendapatan per kapitanya meningkat dan distribusi pendapatan merata, maka program pemerintah berhasil. Dan sebaliknya, jika pendapatan per kapita menurun dan tingkat distribusi pendapatannya tidak merata, maka pemerintah belum berhasil. Baiklah Ananda, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bisa mengambil manfaatnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.